Ini udah banyak yang bahas ya, kalau bayar pajak di negara Wakanda ini kayak ngadepin cewek ya. Capek-capek dideketin, dia yang ngejauh. Nanti kalau giliran kita cuekin, ya dia malah nyari-nyari sendiri. Kayak nggak butuh, tapi ya butuh. Gimana tuh? Uniknya menjadi petugas pajak di negara Wakanda, ini nggak ada ceritanya yang penghasilannya sedikit. Karena untuk golongan 3 atau fresh graduate, gajinya sendiri itu udah 2,5 sampai 5 juta rupiah per bulannya. Dan itu belum tunjangannya ya, ada tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kinerja atau tukin. Terus ada tunjangan jabatan, THR, kesehatan, dan banyak lagi ya. Itu pun belum insentif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan ya, kalau mereka ini achieve target. Yang artinya sebulan itu sebenarnya mereka bisa pegang 20 jutaan ya per bulannya. Dan ini bikin petugas pajak di negara Wakanda ini jadi punya penghasilan tertinggi di antara pegawai negeri yang lain seperti guru ataupun dokter. Yang penghasilan mereka sampai hari ini nggak jelas ya. Contohnya guru nih, kan masih digantung tuh nasibnya. Katanya P3K tapi kok paruh waktu. Ini akal-akalan model baru nih. Apalagi dokter ya, yang dia itu sekolahnya itu udah jelas ratusan juta ya habisnya ya. Tapi ketika jadi dokter, gajinya aja cuman UMR. Ini belum lagi proses rekrutmennya ya, yang ternyata kalau kamu pengen jadi petugas pajak, kalau nggak ada yang narik kamu atau nggak punya saudara yang udah kerja duluan di petugas pajak, ini nggak ada ceritanya kamu bisa masuk ke sana ya. Menarik ini dibahas ketika Bu Sri Mulyani ini teriak-teriak soal defisit anggaran dan pajak, ini kan akhirnya tetap ya di angka 12%. Tapi fakta di lapangan ketika kamu mau bayar pajak, ini nggak pernah bisa semudah membalikkan tangan ya. Justru kalau bisa dipersulit ya, jadi ini yang butuh duitnya tuh siapa, yang repot siapa gitu. Kita punya 280 juta manusia di kolong langit Indonesia ini. Yang bayar pajak nggak nyampe 10%. Jadi faktanya, ini gue bukan mau mengkritik Bang Somad ya, tukang sate dekat rumah gue ya, yang setahun bisa umur sampai 2 kali ya. Wow. Enggak. Bukan itu. Tapi gue mau kasih tahu, kan orang selalu bilang pahlawan ekonomi Indonesia itu adalah UMKM. Iya. Tapi faktanya banyak UMKM itu yang nggak bayar pajak. Ya contohnya ya Bang Somad. Indonesia ini adalah sebuah negara yang pendapatan negaranya itu 80%-nya berasal dari pajak. Pajaknya macam-macam nih, dari gaji kamu tiap bulan yang dipotong yang namanya PPh. Belum lagi kalau misalkan kamu beli kendaraan ya, itu bakal kena pajak barang mewah. Dan tiap tahun itu kamu harus setor pajaknya nih yang namanya PKB atau pajak kendaraan bermotor. Terus nanti kalau kendaraannya ini kamu jual, ini kamu kena pajak lagi. Terus kalau misalkan mau mutasi, nggak usah antar pulau ya, antar kecamatan aja lah satu kota, kamu akan kena pajak mutasi kendaraan. Terus yang paling konyol nih, misalkan ini ada taman bermain anak atau taman hiburan ya. Terus di sana kamu bikin tenda, terus memfasilitasi orang karaokean, terus akhirnya ramai tempatnya, banyak pedagang kecil pada ngumpul, itu kamu akan kena pajak yang namanya pajak hiburan. Padahal udah kita bahas ya sebelumnya ya, gaji petugas pajak di negara Wakanda ini nggak ada ceritanya yang penghasilannya kecil. Terus kerja mereka ini ngapain nih? Itu pun masih golongan yang rendah ya. Kalau golongan yang posisinya tinggi seperti kepala KPP, ini gajinya itu lebih gede lagi. Sekali lagi ini terjadi cuman di negara Wakanda ya. Kalau di Indonesia ya nggak gitulah. Petugas-petugas pajak di sini mah sampai gaji mereka itu cuman cukup untuk makan sekampung. Tapi dengan sekian besarnya pendapatan mereka tiap bulannya, kok bisa ya target wajib pajak ini nggak bisa achieve? Dari sekitar 100 juta wajib pajak, ini kenapa yang bayar cuman 14 juta aja? Sisanya ngapain ya? Jadi memang lucu sih kalau ada yang bilang 14 juta orang wajib pajak ini harus gendong 282 juta penduduk Indonesia ya. Jangankan Bang Somad ya, yang saya sendiri nggak kenal. Ini based on pengalaman pribadi aja ya. Ketika dulu saya ini masih jadi sales otomotif di otomotif terbesar di Indonesia. Ketika belusuan ke pasar tradisional, pedagang ayam, pedagang sayur, gorengan,
bumbu pawon, itu kamu salah loh kalau jual mereka itu jualnya mobil Agya atau Calya. Salah. Harusnya tuh nawarinya tuh Innova kalau enggak Fortuner ya. Karena di rumah mereka mobilnya itu enggak mobil LCGC ya untuk rakyat kecil ya. Tapi mobil mereka itu minimal Innova lah, Innova Zenic gitu. Pengalaman lain sih ketika SPK pedagang nasi kucing yang dia tuh jualannya di depan pabrik-pabrik, itu SPK-nya Avanza Veloz tipe tertinggi. Terus ada lagi nih pedagang yang kerjaannya tuh sewain mainan di taman kota. Itu dia bisa beli ras pakai DP gede dan tenornya itu cuma 3 tahun aja. Itu pun saya arahin ya buat kredit ya, biar saya dapat cipratan cuan dikit lah dari leasing. Yang sebenarnya kalau misalkan dia mau beli cash itu pun bisa. Dan itu semua setahu saya itu mereka nggak bayar pajak. Kenapa saya bisa tahu? Ya karena orang-orang kayak gini ini nggak bisa dilacak keuangannya. Dan mereka ini kalau nggak cash, ini mereka kesulitan ya buat kredit. Karena usahanya sendiri kan ini nggak didaftarkan ya. Bukan CV, bukan PT. Mentok-mentok kalau mau diurus, itu bisanya ngurus SKU-nya atau surat keterangan usahanya. Jadi leasing-leasing ini pada ragu buat nge-approve mereka, dan ujungnya ya mereka bisanya beli cash. Jadi memang benar-benar nggak kelacak itu penghasilan mereka sebenarnya berapa. Dan ini artinya banyak banget ya bank somat yang lainnya yang memang di negara kita itu mereka nggak bayar pajak. Dan uniknya pegawai pajak ini yang gajinya gede tadi yang udah saya ceritain di awal, itu nargetinya ya kamu ini para buruh pabrik, para karyawan kantoran yang gajinya tuh sendiri sebenarnya tiap bulan udah jelas ya angkanya berapa. Kalau mau per tahun ya tinggal dikalikan 12 aja kan. Intinya pajaknya ketahuan lah jumlahnya berapa. Karena kan mereka juga bisa akses lewat HRD ya. Jadi kalau terus ngurusin sesuatu yang sebenarnya udah jelas, ini aneh nggak sih? Contoh lagi nih, contoh nyatanya sih ketika ngurus pajak usaha UMKM orang tua di tahun 2020. Sempet kan yang namanya itu ngalamin penurunan omset. Kalian para pengusaha pasti relate ya di masa-masa COVID 2020, di mana bayar pajak itu bisa 3 juta sampai 4 juta per tahunnya. Terus tiba-tiba mau nyari 2 juta buat bayar pajak aja susahnya minta ampun. Dan ketika ini kita nyetor 2 juta ke petugas pajak, ini mereka nggak percaya loh. Dan mereka nanya ini, kenapa pajaknya turun? Dan kecurigaan-kecurigaan yang lain ya. Sampai waktu itu tuh kita bikin rekapan pendapatan tiap bulan selama 1 tahun. Yang memang menunjukkan angka penjualannya tuh anjlok, terutama di tahun 2020 ya. Terus pengalaman yang paling nggak jelas itu ketika bayar pajak kendaraan 5 tahunan. Ini kendaraan kan sebenarnya pajaknya sudah jelas ya, tiap tahun itu pajaknya berapa. Seharusnya nih, karena kita bicara di tahun 2025, bukan tahun 90-an ya. Petugas pajak tuh harusnya bisa aja kirim tagihan pajak itu lewat surat resmi, kerjasama dengan PT Pos, atau canggih dikit ya lewat email ya atau WA pakai bantuan CRM. Berapa sih besaran pajaknya dan berapa sih harus si wajib pajak ini bayarnya? Terus mana rekeningnya yang bisa ditransfer? Dan setelah pemilik kendaraan ini bayar pajaknya, BPKB-nya tuh bisa tuh dikirim lewat pos atau pakai kurir lainnya lah. Sebenarnya sih segampang itu nggak sih? Sesimpel itu nggak sih? Alih-alih pakai teknologi yang bisa memudahkan pendapatan negara untuk mendapatkan pajaknya, yang katanya itu 80%-nya penghasilan negara dari pajak, justru mereka ini mempersulit ya orang-orang untuk bayar pajak. Contohnya aja nih, pakai contoh pajak kendaraan bermotor tadi ya. Kalau mau bayar pajak kendaraan, itu kan kita diharuskan ke Samsat ya. Nah di Samsat itu kan kita diwajibkan harus cek fisik dulu nih. Tentu bawa surat-surat lengkap ya, kayak BPKB, STNK, dan KTP pemilik. Nah karena ini mobil saya sendiri dan atas nama saya sendiri, otomatis ya semuanya gampang ya prosesnya ya. Di saat cek fisik, selama surat-suratmu ini lengkap, ya ini kamu less ya, cepet banget prosesnya. Cuman masalahnya itu setelah cek fisik Pak, yaitu kita disuruh untuk ke gedung BPKB. Di mana gedung BPKB ini nggak satu gedung ya Pak, nggak satu area. Jadi gedungnya itu 5 km dari Samsat.
Itu pun jarak Samsat ke gedung BPKB-nya itu kebetulan deket ya, cuman 5 km aja. Kalau misalkan ada orang mau bayar pajak di Samsat yang lain, itu jaraknya bisa 10-15 km. Apalagi harus naik turun gunung dulu ya. Jadi ini aneh banget gitu loh. Ini artinya kan buang waktu ya, macet-macetan di jalan hanya untuk menuju ke gedung BPKB. Di gedung BPKB ini kita ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Yang jelas sih fotokopi ya, rangkap 4. Nggak tahu juga gunanya buat apa. Tahun 2025 gitu loh, masih fotokopi. Padahal di depan mereka itu layar monitor semua. Kenapa sih nggak model scan, masuk datanya ke mereka gitu kan? Lebih simpel nggak sih? Terus setelah urusan di gedung BPKB ini selesai, coba tebak kira-kira tuh kamu harus ngapain? Ternyata kamu harus balik lagi ke gedung Samsat yang pertama tadi. Maksudnya gini loh, kenapa kok nggak satu gedung aja? Buang waktu banget gitu loh. Kamu punya deadline, punya kerjaan yang cuman bisa kamu tinggal sebentar. Dan itu bukan penderitaan terakhir, Pak. Karena ketika kamu sudah balik lagi ke Samsat asal, itu kan kamu harus bayar tuh. Bayarnya itu ke kasir bank-bank tertentu yang mereka pilih. Dan bayarnya, ini unik banget, Pak. Bayarnya itu harus dalam bentuk cash keras. Coba bayangin. Nggak bisa transfer, nggak bisa kiris, nggak bisa gesek. Ini tahun 2025 loh. Pinjol aja nggak perlu data-data yang komplit, kayak bank aja mereka udah bisa cairin duit. Akhirnya apa? Ya kan harus cari ATM dulu ya. Gilanya lagi, nggak ada itu ATM di deket Samsat. Amazing nggak tuh? ATM terdekat itu adanya di Indomaret, yang jaraknya itu bisa 2-3 kilo. Dan setelah kamu berhasil bayar lunas pajak kamu, kita akan menghadapi sesuatu yang konyol dan hal yang tergoblok selama hidup kamu. Yaitu, kita tuh harus balik lagi ke gedung BPKB yang tadi untuk ngambil BPKB-nya. Kok bisa ya ada lembaga negara yang kerjanya kacau balau kayak gini? Sangat-sangat tidak profesional, padahal gajinya besar. Dan ingat, gaji mereka itu dari mana? Ya dari rakyat yang bayar pajak. Ya sebenarnya kalau nggak bisa profesional dan ngurus hal kayak gini, ya apa nggak dikasih ke swasta aja nggak sih? Biar swasta yang ngurus gitu. Tinggal negara itu ongkang-ongkang kaki dan terima pajak aja. Biar swasta yang kerja. Ya meskipun ya pajaknya harus dipotong ya untuk fee mereka ya. Dan menurut saya itu lebih baik ya, asal semuanya udah digitalize. Mau bayar pajak tinggal transfer aja. Jadi pembayar pajak itu seneng, negara juga seneng, pendapatannya nambah, pihak swasta yang ngurusin pajak itu ya seneng dapat fee. Apakah kamu ada pengalaman yang serupa tentang perpajakan di negara Wakanda yang konyol banget kayak gini? Kalau ada coba tulis di kolom komentar ya. Karena bisa aja nih, apa yang saya alami ini ternyata cuman oknum aja. Atau di kota lain mungkin beda ya, lebih gampang. Di kota saya aja yang belangsa itu. Tapi kalau semua orang itu ngalamin hal yang sama, ya ini bukan oknum ya. Ya ini sistemnya yang salah berarti. Dan institusinya ini yang memang nggak mampu buat kerja.